Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksir Al-Kholiridman, NPM 232102023. Kepada Bapak dosen pengampu Muhammad Irfan SHI MSy. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu aspek penting dalam hukum acara perdata, yaitu pembuktian. Pembuktian merupakan bagian dari menentukan dalam proses peradilan. Karena dari hasil pembuktianlah hakim dapat menilai apakah dalil yang diajukan oleh para pihak benar atau tidak. Pengertian pembuktian. Secara umum, pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut oleh hukum. Pihak yang perkara pada hakim di persidangan untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil yang mereka ajukan. Menurut Bahtiar Effendi, DKK 1999, pembuktian adalah tata cara untuk menetapkan fakta yang menjadi dasar penting pertimbangan dalam menjatuhkan keputusan. Pembuktian dalam hukum acara perdata bersifat relatif, artinya tidak diwujudkan untuk menemukan kebenaran mutlak, tetapi cukup untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang sah. Dasar hukum pembuktian. Sistem membuktikan dalam hukum acara perdata diatur dalam beberapa ketentuan antara lain, yaitu pasal 164 HIR berlaku di Jawa dan Madura. Yang kedua, pasal 284 RBG berlaku di luar Jawa dan Madura. Yang ketiga, pasal 1965 sampai 1945 KUHP Perdata mengatur tentang kekuatan dan bentuk alat bukti. Isi penting pasal 1965 KUHP Perdata menyatakan barang siapa yang memukakan semua hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk menaguhkan hak atau menyangkal hak orang lain, maka wajib membuktikan adanya hak peristiwa tersebut. Pasal ini menegaskan bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan dalil, bukan pada pihak yang menolak. 4. Tujuan dan asas-asas pembuktian. Tujuan utama pembuktian adalah untuk menentukan kebenaran yuridis, yaitu kebenaran yang dapat dijadikan sebagai hakim dalam menjatuhkan keputusan adil. Nomor 1. Audi et alteram partem. Hakim wajib mendengar kedua belah pihak sebelum menjatuhkan keputusan. Yang kedua, lus juria novit, yaitu hakim dianggap mengetahui hukum dan wajib menerapkannya. Yang tiga, actori incubit probation, yaitu siapa yang mendalilkan suatu dialah yang harus membuktikannya. Yang keempat, nemothesis in propria causa, yaitu tidak seorang pun boleh menjadi saksi dalam perkara sendiri. Yang kelima, ne ultra petita, yaitu hakim tidak boleh memutuskan melebihi apa yang dituntut dalam gugatan. Asas-asas ini menjaminkan keadilan prosedural dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses persidangan. Yang kelima, hal-hal yang harus dibuktikan. Dalam perkara perdata, yang dibutuhkan adalah peristiwanya, bukan hukumnya. Karena berdasarkan asas ius coria novit, hakim dianggap sudah mengetahui dan memahami hukum. Contoh, jika seseorang menggugat karena wan prestasi ingkar janji, maka yang harus dibuktikan adalah bahwa perjanjian itu benar-benar pernah dibuat, bahwa salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, dan bahwa akibat kerugian benar-benar timbul. Bukan membuktikan ini pasal atau undang-undangnya, karena itu sudah menjadi pengetahuan hakim. Yang keenam, alat bukti dan hukum perdata. Hukum acara perdata. Menurut pasal 164 HIR dan pasal 1866 KUA Perdata, alat bukti yang sah meliputi 1. Bukti surat atau akta. Akta autentik dibuat oleh atau dihadapi pejabat berwenang, misalnya notaris, penetira, atau pejabat catatan sipil. Contoh, akte jual beli, akte hibah, akte notaris. Akte ini di bawah tangan, dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat, misalnya
kwitansi atau surat perjanjian biasa. Yang kedua yaitu saksi, orang yang melihat, mendengar, atau mengalami peristiwa seperti yang disengketakan. Satu saksi saja belum cukup. Yang ketiga, persangkaan, kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah terbukti ke arah peristiwa lain yang belum terbukti. Yang keempat, pengakuan, pernyataan salah satu pihak yang mengakui kebenaran dalil pihak lawan. Yang kelima yaitu sumpah. Terdapat 3 jenis, sumpah pelengkap, sumpah penaksiran, dan sumpah pemutus digunakan untuk memperkuat atau menutup pembuktian. 7 kasus spesifik. Mari kita lihat contoh sengketa utang piutang dengan perjanjian tertulis. Di sini kronologinya, seorang pengusaha bernama Rizal meminjamkan uang sebesar 200 juta kepada Budi untuk membuat modal usaha. Dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak tanpa notaris, dalam perjanjian disebutkan bahwa Budi akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 6 bulan. Namun setelah jatuh tempo, Budi tidak mengembalikan uangnya. Rizal pun menggugat Budi di pengadilan negeri karena uang prestasi. Pembuktian di pengadilan yaitu Rizal penggugat mengajukan alat bukti berupa nomor 1, surat perjanjian pinjaman, akte di bawah tangan. Yang kedua, bukti transfer uang ke rekening Budi. Yang ketiga, 2 orang saksi yang hadir pendatangan waktu perjanjian. Yang keempat, Budi tergugat berdalih bahwa uang tersebut adalah investasi bersama, bukan pinjaman. Yang ke pertimbangan buat hakimnya. 1. Hakim meriksa surat perjanjian dan menemukan ada kalimat Budi berkewajiban mengembalikan pinjaman sebesar 200 juta paling lambat tanggal sekian. Ini menunjukkan hubungan hukum utang-utang bukan investasi. Bukti transfer dan kesaksian menguatkan dalil penggugat. Yang ketiga, karena tergugat tidak bisa membuktikan bahwa uang itu investasi, hakim menyatakan Budi wan prestasi. Dasar hukum yang digugat, nomor 1 pasal 1865 KUA Perdata yang mengendalikan harus membuktikan. Yang kedua, pasal 1754 KUA Perdata yaitu perjanjian pinjam-minjam. Yang ketiga, pasal 1243 KUA Perdata ganti rugi karena wan prestasi. Keputusannya, hakim memutuskan bahwa perjanjian pinjaman tersebut sah. Tergugat terbukti prestasi, tergugat juga wajib mengembalikan uang pinjaman beserta bunga dan biaya perkara. Kasus ini menggambarkan bagaimana surat saksi, karena dari proses inilah hakim dapat memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dasar hukumnya diatur oleh HIR, RBG, dan KUA Perdata, terutama pasal 1865 sampai 1945 KUA Perdata. Alat bukti yang sah meliputi surat, saksi, persangketa, pengakuan, dan sumpah. Tujuan adalah untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum melalui penetapan kebenaran berdasarkan fakta yang dibuktikan di pengadilan. Baiklah, sekian dari saya. Dekat dulu, Ren. Berapa menit, Ren? Ayo. Udah. Baiklah, sekian dari saya. Ikhtiar Al-Khorijman. Terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun. Kepada dosen pengampu Muhammad Irfan SHI SMY, terima kasih buat Bapak. Sekian dari saya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.